inilah dia, mobil unggulan pabrikan EV terbesar di dunia. Inilah BYD atau Tri. Kalau kita lihat bentuknya, mengingatkan kita banget ya dengan compact SUV Indonesia yang paling ngetop itu. Bagaimana tentang mobil ini? Hari ini kita akan bahas. Selamat datang di channel Kelly, jangan kemana-mana. BYD Atto ini memiliki desain yang minimalis ya kalau saya bilang. Kalau kita lihat depannya ini ya begini doang gitu, karena mobil listrik. Jadi kan dia nggak ada grill ya. Jadi di sini ada lempengan besi silver dari ujung ke ujung dengan ada logo BYD. Tapi lampunya panjang sih ya. Di sini di area panjang nih, dari sini memanjang ke bawah sini sampai ujung sini. Lampunya kita lihat sudah LED proyektor. Jadi ya sudah keren sih. Di bawahnya juga tidak ada grill. Jadi clean look lagi-lagi ya. Cuma di sini bawahnya ada lubang untuk angin. Dan bisa dibilang bagian bawah bumper depannya ini ada garis-garis seperti ini. Kita lanjut ke samping kiri bagian fender, ada over fender warna hitam. Di sini plastik ya. Bannya menggunakan Eco Contact dengan ukuran 235/50 ring 18. Jadi velg ini sudah two-tone, sudah velg racing dengan cakram dengan ring 18. Jadi lagi-lagi mirip sama HR-V. Ya, bagian belakangnya bannya pun sudah cakram ya. Jadi memang kalau dari fitur mobil ini cukup oke sih. Bannya pun Continental. Bagus. Nah, kayak yang Dolphin, merek Lilong. Ini mengingatkan saya dengan Mazda ya. Kemarin saya review Mazda CX-60. Dan spionnya pun sudah ada LED. Sennya ditaruhnya di ujung pilar A. Dan kita ke belakang. Di sini sayangnya belum rata ya. Belum rata pintu. Jadi memang pegangannya itu masih di luar. Dan warnanya pun sewarna body. Dengan side skirt yang seperti ini, dengan warnanya sama, jadi hitam, nggak kelihatan apa-apa. Di atas ada roof rail, dengan bagian atas ada sunroofnya ya. Ini panoramic roof, jadi hingga belakang penumpang juga bisa menikmati pemandangan dari belakang. Sekarang kita ke belakang lagi. Nah, ini menarik nih. Di bagian belakang ini bukan kaca, tapi ada kayak tambahan, kayak bumerang ya, atau logo sepatu yang ngetop itu. Warnanya pun di sini black gloss, jadi kelihatannya cukup kelihatan ya. Di sini ada, jadi kayak ada tekstur tambahan gitu. Sekarang kita ke bagian belakang yuk. Lagi-lagi mengingatkan saya dengan HR-V ya. Yang pertama itu adalah garis panjang dari ujung ke ujung. Ini bagus sih, pasti banget merah dari ujung ke ujung gitu. Kita mulai dari atas yuk. Di sini ada charging antena, ada spoiler dengan lampu rem, di sini ada defogger, dan di sini ada wiper. Ada logo BYD di tengah besar berwarna silver. Dan di sini juga ada tarikan chrome ya, dari ujung ke ujung. Ya, terus di sini ada logo EV, di sini ada BYD Atto Tri, dan di bagian bawahnya di sini pun ada kayak semacam tekstur garis-garis ya, kiri dan kanan, dan di bawahnya lagi. Nah, ini desainnya belakangnya cukup rame nih. Ada diffuser berwarna silver dan ada radar 1, 2, 3, dan 4. Dan truknya ini harusnya udah power backdoor ya. Coba. Iya, udah power backdoor, sementara yang Dolphin itu belum. Kita lihat kabinnya, kelihatan dari sini ya. Karena ini adalah sebuah SUV, compact SUV, jadi bagian belakangnya cukup luas. Ini juga kayaknya bisa dicopot sih kalau kita mau bikin. Ya, kayaknya sih bisa. Karena saya ngintip bawahnya ada apa? Apakah ada rodanya? Enggak. Oh, di sini banyak bonus-bonus yang kita nggak pernah dapat kalau beli mobil di sini. Yang ada lampu warna putih, dan di sini ada penyimpanan ya, kompartemen sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya, sekarang saya sudah ada di interior BYD Atto Tri ya. Kesan pertama, karena black jadi looknya elegant ya. Dan saya tuh nyoba untuk mengerti bahasa desain dari Atto 3 ya, karena banyak sekali besi-besi seperti ini yang bulat-bulat gitu ya. Terus ini besar-besar sekali gitu tombolnya gitu ya. Dan AC-nya juga di sini lihat, ini muter-muter keliling-keliling gitu ya. Terus saya lihat di sininya juga kelihatan sih. Nah, itu kan kayak besi-besi panjang. Tapi pas saya lihat bawahnya itu ada kayak instrumen gitar gitu yang bisa kita string gitu. Jadi desainnya ini antara musik sama industrial mungkin ya. Interiornya ini warna hitam, di sini
halus ya. Di sini juga halus warna biru, dan di sini ada silvernya ya. Bangkunya juga sudah campuran nih ya, udah sintetik ya dengan perforated. Di sini lacinya ya. Semuanya itu didesain dengan cukup baik ya. Dia ada warna hitam, warna silver, tapi ada stitching warna merah di mana-mana. Kayak ini merah ya, stitching merah. Di sini juga ada warna merah. Terus bangkunya juga sudah kayak sama bucket seat, jadi looks really sporty ya kalau saya lihat. Dan ini juga cukup besar dan sangat berat ya. Ini lacinya gede banget loh. Nah, terus cup holdernya ini ada dua, tapi di sini agak dalam, jadi bisa dibilang mungkin ini bottle holder kali. Dan di sini ada transmisinya, dan ini untuk audio ya, ini untuk AC, auto, on off, ini untuk defogger, ini ada drive mode sepertinya, dan di sini ada parking brake, ada auto hold ya, dan ada parking sensor, dan ada hazard. Di sini kita bisa ngecharge HP kita yang wireless, tuh langsung ngecharge, jadi very convenient. Dan seperti di mobil BYD lainnya, yang keren tuh adalah head unitnya yang besar banget dan bisa dipin. Nah, ini saya juga bingung sih gunanya apa ya, tapi looknya itu jadi kayak HP kalau kayak begini tuh. Bisa kita scroll, di sini banyak sekali fitur-fitur yang kita bisa lihat ya. Navigasi, musik, radio, dan seperti banyak aplikasi yang kita bisa lihat di HP kita. Sayangnya memang belum bisa connect ke iPhone, tapi sudah bisa connect ke Android karena di sini sudah ada logo Android Auto. Kontrol umumnya di depan sini ya. Jadi kalau biasa mobilnya banyak tombol di kiri kanan, ini ada di sini semua. Nah, kalau ini saya nggak tahu nih. Ini mungkin masalah kebiasaan ya. Cuman saya seperti orang pada umumnya mungkin lebih biasa tombol analog ya. Tapi ini semuanya ditaruh di sini mungkin supaya lebih mudah mengakses gitu ya. Lebih simple gitu. Oke, kita ke atas sekarang. Sini sun visor-nya sudah ada ya, vanity mirror dengan lampu warna putih, mirip ya sama Dolphin. Ini juga sama sih. Terus dan di atas ada panoramic penutupnya ini. Oke, sekarang kita lihat di setirnya. Setirnya ini sudah tentu saja sudah dibalut dengan leather sintetik ya. Di sebelah kiri ini ada kontrol untuk ADAS-nya. Oh ya, mobil ini semua fitur ADAS sudah ada sih. Jadi BYD itu sudah memiliki fitur-fitur canggih yang nggak dikurang-kurangin nih kalau saya lihat ya. Tentu saja ini sudah setirnya sudah tilt steering dan teleskopik ya, jadi sudah komplit. Nah, di sini kontrol button sebelah kiri dan sebelah kanan ini untuk audio, jadi kayak kebalik gitu ya. Dan MID yang sangat kecil ini aja sih yang saya kurang serk gitu. MID-nya biasa besar di sini gitu ya, tapi ini ditarik ke belakang dan hanya sekecil ini gitu. Tapi ya informasinya cukup komplit sih, ada kecepatan, ada sisa KWH, dan di sini ada persentase dari baterai, ada odometer, dan ini ada drive mode ya. Ini ada normal, ada eco, ada sport yang kita bisa ubah di sini. Ya, dan tombol start stopnya tuh ada di sini nih. Kita matiin. Ada lagu goodbye-nya dan sunroofnya menutup. Keren. Yang menarik adalah tuas transmisinya yang bentuknya itu sangat pas dengan genggaman kita gitu. Jadi kita unlock dan kita bisa gerakin untuk masuk ke D, N, ataupun R. Lucu sih. Oke, ini ada beberapa cerita nih untuk bagian pintunya ya. Ini door trimnya ini lucu sih. Di sini ada plastik warna hitam ya, empuk ya. Jadi build quality-nya kelihatan tuh emang solid banget sih mobil ini ya. Dan di sini ada blue drew berwarna biru, dan di sini adalah apa ya? Ini speaker mungkin ya. Dan ini buat kita buka pintu. Jadi bukan tuas begitu, tapi kita tarik seperti ini ya. Dan ini mengingatkan kita dengan tema musik yang tadi saya bilang. Dan pun di sini ada ambient light berwarna ungu. Di sini juga ada nih tuh warna ungu. Keren ya. Dan di sini handle-nya sangat nyaman untuk dipegang. Nah, dan di bawah ini bisa kita buat main gitar-gitaran. Ini bisa putus dengan mudah ini. Dan ini ada buat tombol untuk back door terbuka ya. Kita bisa buka dari sini. Jadi ada tombolnya di ujung. BYD Atto 3 sudah dilengkapi dengan electric seat, dan ini ada head adjuster yang turun. Nah, kalau kemarin kita pernah review mobil listrik yang karena baterainya di bawah jadi kita kayaknya agak tinggi ya. Di sini nggak ada masalah itu. Jadi kita ya seperti biasa aja gitu. Saya sekarang ada di bagian belakang di penumpang ya. Lihat deh. Speakernya ada ambient light. Dan ini bukannya seperti ini. Aduh, lucu. Ya kalau kita duduk di belakang kelihatan ya. Di sini visibilitasnya sangat jelas karena ada panoramic sunroof. Kaca di depan itu visibilitasnya sangat baik ya bagi penumpang belakangnya.
bangkunya juga sudah kelihatan. Sini sama bucket seat dengan looknya tuh udah kayak leather very sporty ya. Ada jahitan merah di sini, stitching, dan di sini ada tempat buat naruh HP. Tidak satu tapi dua ya, nggak hanya untuk HP sih, buat yang lain juga mungkin bisa. Cuman ini kayaknya buat HP deh. Dan di bawahnya pun ada buat tempat barang yang lain gitu ya. Terus di sini ada AC yang bisa dibuka tutup dan ada tulisan BYD Design yang mengingatkan saya dengan Porsche Design. Dan di bawahnya ada USB A dan C. Cukup nyaman. Saya kalau duduk sih oke ya. Di sini nggak kesempitan saya. Di bagian lutut dan di bagian atas kepala masih ada space ya. Jadi ini lebih lega sedikit dibandingkan kalau tadi saya duduk di Dolphin. Jadi lampunya juga sudah putih kiri dan kanan. Di sini ada hand grip dan tentu saja sudah ISOFIX dengan 2 cup holder. Oke, sekarang saya ada di interior BYD Atto 3. Kita akan lakukan driving impression seperti apa. Kalau saya masuk kabinnya sih kurang lebih mirip dengan Dolphin ya, cuman karena dimensi mobil ini lebih lebar, harusnya driving impressionnya pun sedikit berubah. Kita coba dulu. Ya, Anda bisa lihat ya kalau kepala saya tuh hampir mentok ke atas, tapi kan karena mobil ini ada head adjuster yang digital, udah elektrik, saya bisa turunin posisi duduk saya dengan sangat leluasa. Tinggal pencet tombol. Kedapan kabinnya kurang lebih sama ya dengan Dolphin, cukup oke. Nggak yang paling oke, cuma cukup. Ya, kalau misalkan kita cobain Dolphin tadi, mobilnya itu agak gelimbung ya, karena suspensinya itu sangat soft. Yang pertama saya notice adalah dari driving impression adalah dari steering wheelnya ya. Steering wheelnya ini rasionya lebih kecil. Jadi mobil ini lebih mudah bermanuver ya. Nah, kalau saya belok tuh kayaknya agak ada waktunya, sedangkan mobil ini kayaknya maneuverability-nya lebih oke. Untuk visibilitas mobil ini juga lebih oke ya, karena saya lihat pandangan depannya saya bisa kelihatan lebih clear kalau dibandingkan dengan Dolphin. Yang di pilar A-nya itu terbagi 2, jadi ada pilar tambahannya, sedangkan ini enggak. Ini kelihatan clear ya, jadi visibilitas untuk kita driving sangat baik. Jadi kelihatan dari atas hingga bawah. Dengan adanya head adjuster pada jok ini juga sangat membantu, jadi kita bisa ngeset duduk kita tuh dengan cukup nyaman. Jadi saya duduknya itu dengan seat yang sudah sepertinya udah agak sama bucket seat ya, dengan bahan yang sangat empuk, jadi saya duduk itu nyaman. Padahal ukuran saya cukup besar ya, tinggi saya 177. Di mobil Atto ini feelnya emang kurang lebih emang kayak ini sih, kayak HR-V tapi yang lama ya. Tapi dibandingin HR-V lama, ini kayaknya lebih luas sih dalamnya sih, rasanya tuh lebih lebar ya, mungkin kurang lebih kayak HR-V baru sih. Nah, sekarang saya jalan untuk normal, kita akan coba torsinya ya. Ya, yang namanya mobil listrik tuh memang torsinya itu sangat melimpah. Jadi saat kita tekan sedikit aja, mobil ini udah ngacir. Nah, ya posisi pengemudi mobil ini cukup tinggi ya, nggak kayak kita bawa sedan. Jadi emang rasanya emang kayak compact SUV sih. Mirip banget, cuman ini karena kita bawa EV, jadi memang tidak terdengar suara mesin sama sekali ya. Nah, ini sennya cukup unik. Saat saya sen kiri, ini ada suara kayak suara sen bis zaman dulu ya. Jadi ada bunyinya gitu sennya, lucu sih, nggak cuman tik tik tik. Nah, sekarang kita akan coba suspensinya. Nah, dibandingkan Dolphin, mobil ini suspensinya agak sedikit lebih keras. Tapi saya terus terang lebih senang kayak begini sih. Karena apa? Karena pada kecepatan tinggi harusnya mobil ini akan lebih stabil ya. Nah, kan feeling saya tuh kayak Atto 3 tuh dibuat untuk laki-laki, sedangkan Dolphin tuh untuk perempuan kayaknya gitu ya. Karena ini mobilnya lebih keras. Tapi kalau buat saya sih lebih oke ya. Ini ada jalan sedikit, saya coba untuk gas untuk sport. Iya. Karena jalannya terbatas ya, jadi saya nggak bisa terlalu bandingin, bedakan antara normal dan sport. Tapi ya memang ya melimpah lah ya, namanya torsi sebuah EV itu memang sangat oke banget ya, khususnya untuk Jakarta yang jalannya kecil-kecil gini kan, terus orangnya pada nggak mau ngalah gitu kan, sedangkan kita pengen buru-buru pulang. Ini bisa slap-slip karena memang dimensi mobil ini tidak terlalu besar dan cocok banget sih untuk Jakarta dengan ground clearance yang cukup tinggi, jadi kita nggak perlu khawatir untuk masalah lubang ataupun banjir. Jadi memang Atto 3 ini tuh ya agak keras ya, tapi oke sih. Kok saya lebih senang kayak begini sih. Tadi Dolphin itu empuk banget. Untuk pengereman, remnya sudah oke ya, karena sudah 4 cakram ya depan belakang, jadi kalau untuk rem mumpuni lah.
Tapi ya jangan terlalu bawa kenceng-kenceng ya, karena mobil yang ground clearance seperti ini agak tinggi, kalau kita bawa kenceng itu bahaya limbung. Oke, itu mungkin sedikit impresi ya mengenai BYD Atto 3 yang dijual oleh BYD dengan harga 500 jutaan. Mobil ini bisa menjadi pilihan Anda jika Anda ingin membeli sebuah compact SUV yang sekarang itu dipegang oleh tentu saja oleh Honda HR-V, dan nomor 2 ada Yaris Cross, Wuling Alves, ada Chery Omoda, ada Grand Vitara dan lain-lain. Tapi BYD hadir dengan pilihan mobil EV yang tentunya akan memberikan pilihan tambahan dan juga angin segar untuk dunia otomotif Indonesia. Ya mungkin bagi Anda yang ingin beli mobil HR-V ataupun Wuling Alves ataupun Yaris Cross, mungkin ini jadi alternatif yang cukup oke ya. Dengan nambah sekitar 100 jutaan, Anda bisa mulai punya mobil listrik di rumah. Bagaimana tanggapan Anda? Jangan lupa tulis komentar di bawah. Terima kasih kepada teman-teman BYD yang hari ini sudah bantuin kita. Jika Anda tertarik, boleh WA ke nomor ini. Demikianlah liputan hari ini, saya Kelly, sampai ketemu lagi.